Akhirnya sampai juga ya teman-teman ya di Capricorn. Buat kamu yang lagi nungguin, banyak di komen ataupun di DM, Kak Capricorn dong gitu. Ya oke. Right now it's Capricorn, Capri time, Capri time. Siapa sih yang kepingin jujur atau susah jujur sama kamu? Kita coba lihat ya, kita kulik-kulik ya kejujurannya apa yang dia mau omongin, apa yang mau dia ucapkan. Oke? Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya, di readingan kali ini general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Capri ataupun cross watchernya Capri silahkan merapat kemari. Jangan cuma merapat kemari ya teman-teman ya, tapi ke channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Oke? Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bacaan-bacaan kita, bacaannya aku maksudnya ya buat kamu ataupun sound terapi ya, itu bermanfaat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Amin ya. Dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau kalian boleh kontak ke nomor WhatsApp yang ada di bio ataupun di deskripsi dari masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ya. Oke teman-teman, yang belum dibales kalian sabar ya, kalaupun sudah dibales yang serius-serius ya teman-teman ya, yang serius-serius aja. Oke, Capricorn, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Keblibet-blibet teman-teman. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Nah gitu loh ya. Oke. Yuk Capricorn ya. Siapa yang ingin jujur? Ya, siapa? Wah. Orang melihat dia begitu sempurna ya kan, sempurna banget gitu, yang bener-bener wow gitu, dilihat tuh kayak di awang-awang gitu ya, sosok yang bener-bener jauh lah dari kamu gitu. Tapi yang orang nggak tahu adalah ternyata dia itu setoksik itu gitu, dan se apa sih, kayak sekelam itu gitu. Ya ini ada kartu kelam nih, kelam, kelabu. Dimana kayak yang kelihatan gak seperti yang kelihatan gitu, dan menyembunyikannya sih bener-bener keren gitu loh teman-teman, sampai orang tuh nggak tahu bahwa ternyata dia tuh segila itu gitu, seburuk itu ya. Enggak sih, enggak seburuk itu, tapi segila itu aja ya. Jadi kalian boleh yang namanya punya pikiran masing-masing ya tentang buruk itu kayak gimana ataupun tentang gila itu kayak gimana. Oke, kita nanti lihat jauh lebih dalam sih. Kalau orang lihat first impression ya, itu orangnya ya asik banget ya gitu, kayaknya asik ini kalau misalkan aku bisa deket sama orang ini gitu ya, ataupun kayaknya kalau misalkan aku bisa jalan sama orang kayak begini kayak keren banget gitu. Kalau aku bisa nenteng dia, wah emang tas gitu kan. Kalau aku bisa nenteng dia, wah kayaknya itu bisa jadi suatu kebanggaan. Nah ini typically orang yang dilihat orang tuh kayak begini teman-teman, dan memang agak lain ya karena ternyata nggak gitu-gitu amat gitu. Ya, right. Happy iya ya. Lingkungan yang hancur, lebur, rusak ya dia masuk juga ke sana teman-teman ya. Tapi orang tuh jelasnya nggak ngerti gitu. First impression memang benar-benar kayak kamuflase banget ya. Benar-benar seperti itu. Tapi justru itu yang menyebabkan dia mampu bertahan dan apa ya, kayak di kerasnya kehidupan itu dia bisa gitu loh ya bertahan di sana, dan itu emang caranya dia ya. Dia fokus sama apa yang dia targetkan. Begitu yang namanya udah dapet nih gitu kan ya, dia fokus nih sama kamu misalkan ya, dia mau dapet kamu ya, apapun caranya dia bakalan tempuh ya, dan dia tidak yang namanya berkolusi dengan siapa-siapa, dia single fighter ya.
benar-benar berusaha sendiri, dan dia tidak yang namanya open sama semua orang tentang dirinya dia tuh seperti apa. Bahkan ya itu nggak ada yang tahu ya tentang dia itu kayak gimana. Yang jelas orang melihat dia sosok yang perfect, sempurna, dan bla bla bla, itu dia tadi. Dan ternyata nggak kayak gitu, dan memang dia menjaga jarak ya dari semuanya. Jadi bukan tipikal orang yang akan gampang diajak kalau misalkan hanya karena suka gitu, nggak. Tapi kalau misalkan dia menetapkan target, nah, apapun caranya dia bakalan lakuin. Ini agak-agak sedikit menghalalkan segala macam cara ya guys ya. Orangnya begitu ya, seringkali menawarkan sesuatu hal yang tampak nyata, tampak sempurna, seperti kebijaksanaan, kesadaran yang luar biasa, tapi ternyata segala sesuatunya adalah bayang-bayang ilusi. Haruskah aku hidup dalam angan-angan, kan? Benar-benar ternyata, apalagi kalau misalkan kayak ngasih iming-iming tentang duit gitu ya, tentang, dan banyak sekali orang-orang yang bolak-balik kayak tertipu gitu loh sama dia. Banyak sih, tapi juga banyak sekali yang kalau misalkan ditawarin lagi tuh kayak ya mau gitu loh. Ini memang daya pikat sama karismanya dia ada di sana ya teman-teman dia. Yang enggak gitu. Oke, menawarkan hubungan-hubungan yang syarat dengan ketidaknyataan gitu kan, penuh dengan ilusi-ilusi yang gak karu-karuan ya. Dan sayangnya banyak sekali orang yang terjebak di sana ya, dan dia bisa membuat itu tampak seolah-olah itu baik-baik aja gitu, tidak ada apa-apa, padahal sebenarnya nanti, tapi konfliknya banyak ya. Dia juga berkonflik sama orang itu juga banyak teman-teman, cuman dia bisa cover itu dengan sangat baik. Dia selalu yang namanya kayak berpindah ke satu lingkungan ke lingkungan yang lain, pindah lagi lingkungan satu lingkungan yang lain gitu. Right. Lalu orang yang bisa sekali gampang naik turunin perasaannya orang gitu, jadi apa ya, emotion player ya, asik. Bahasa apaan tuh emotion player? Orang yang suka memainkan emosi dan perasaannya orang lain. Jadi kalau misalkan dia kasih space yang tepat gitu kan, dia akan dideketin orang gitu, dia mendekati orang nih, dia akan kasih space yang tepat. Nanti kalau misalkan orang tersebut sudah dependent sama dia akan tarik tuh ya, menarik diri jauh-jauh. Jadi typically orang yang seperti itu kalau pas lagi membutuhkan, kalau dibilang berkelimpahan banget gak sih orangnya, maksudnya berlebihan gak sih, enggak ya. Jadi dia hanya akan mencari maksa ketika dia membutuhkan teman-teman ya, ketika dia membutuhkan. Wah, ada pengkhianatan, cerita tentang pengkhianatan yang akhirnya membuat dia menjadi seseorang yang mengkhianati ya. Ada gengsi juga gitu ya, jadi kayak hidupnya seolah abis ini, abis ini, abis ini, abis ini. Jadi sebenarnya apa sih ya yang dia rasakan teman-teman, apa yang dia rasakan? Kartu ini keluar terus ya. Jadi dia itu berusaha membalas perlakuan dari orang-orang yang pernah melakukan hal-hal seperti itu sama dia ya. Ada nih tentang keadilan, dia merasa bahwa ada masa di mana dia merasa diperlakukan gak adil ya, dan itu terjadi terus berulang di masa lampau atau di masa lalu dan kebawa sampai sekarang. Jadi kayak pendendam ya teman-teman ya ini orangnya. Pernah gak sih kamu lihat orang yang kayak ketawa ketiwi aja, hai, ternyata dari belakang tuh kayak backstabbing kamu, jebret gitu kan, dan bener-bener ngelihat lengahnya kamu tuh kayak apa. Jadi ada perasaan-perasaan di mana dulu dia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi dia diam saja, dia tidak yang namanya melawan, dia diam aja. Tapi makin lama mungkin kamu atau mungkin orang-orang sekitarnya makin ngelunjak gitu ya, dan itu yang membuat dia pada akhirnya tercetus kayak dendam ya. Ada kan orang yang dibully, tipikalnya ada berbanyak gitu loh teman-teman ya. Yang pertama
dibully dan dia masuk ke diri, ya, ada yang suicide, ada yang menyakiti diri, ya itu lama-lama jadi gangguan mental ya seperti itu. Tapi ada juga tipe yang lain yang pada akhirnya daya juangnya naik, terus abis gitu dia membalas dengan karya ya secara positif ya teman-teman ya. Tentunya masih ada trauma, tapi dia bisa mengcounter itu dengan sangat baik. Ada lagi yang lainnya ya, ketika dia dibully, ketika dia dirundung, ketika dia ini daya juangnya naik tapi menyakiti dan balas dendam. Nah ini yang tipikal balas dendam teman-teman, yang tipikal balas dendam. Dia akan membalas setiap orang yang kayak pernah ngebully dia ataupun pernah membuat dia merasa di titik terendahnya dia, dan ya seperti itu ya. Ini sih yang bener-bener ingin diomongin atau ingin dia jujur bahwa tentang perlakuan tidak adil yang mungkin dilakukan sama kamu ataupun sama orang-orang sekitarnya kamu seperti itu. Ya, sakitnya orang-orang yang penuh dengan trauma dan luka dan sebagainya itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Untuk kita mungkin bukan apa-apa, tapi mungkin untuk orang lain itu apa-apa banget. Untuk orang lain mungkin itu suatu penghinaan yang sangat luar biasa ya. Untuk kita mungkin itu sesuatu yang kayak bercanda biasa aja. Nah tergantung dari seberapa dalam lukanya kita itu kayak apa teman-teman. Jadi seseorang bisa berubah itu karena beberapa kejadian atau satu kejadian yang mungkin melukai. Nah ini kebetulan dia adalah orang yang seperti ini ya, karena lukanya atau trauma yang begitu besar teman-teman. Dan tentang keluarga juga ada ya, tentang keluarga juga ada. Kalau dibilang sebenarnya dia orang yang sangat menyenangkan, iya, tetapi pada kenyataannya ya people change ya, depend on apa yang dia alami ya. Seperti itu. Ini masih ada hubungan keluarga nih ya, masih ada hubungan keluarga. Oke, atau pernah jadi keluarga juga bisa karena ada kartu creation di sini ya. Oke, nah besar kemungkinan bisa jadi ini juga pasangan ya, ataupun pernah jadi pasangan teman-teman ya, sehingga sensitif sih ya, secara keadaan situasi dan kondisi sensitif karena bukan hanya kalian berdua aja tapi lingkungan sekitarnya juga ikut-ikutan, keluarga juga ada nih ikut andil ya, jadi rame ceritanya. Itu sebabnya tadi sakitnya luar biasa teman-teman ya, merasa diperlakukan tidak adil. Ini cerita ini juga bisa reverse ya, juga bisa kamu yang mengalami dari keluarganya dia juga bisa teman-teman ya, bolak-balik seperti ini juga bisa, atau dua-duanya sedang mencari jalan juga masuk akal ya, seperti itu. Semoga baik-baik aja ya. Oke, tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa ya. Jadi kalaupun ada orang lain yang bicara bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan menjadi bla 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 bla, itu dia tadi ya, cukup disenyumin aja, balas dengan karya teman-teman ya. Karena apa? Karena kamu mau balas dengan omongan itu percuma. Orang kalau udah gak suka ya, itu pasti yang namanya dicari jelek-jeleknya, walaupun satu ya dari 1000 itu pasti ketemu aja gitu loh ya. Tapi kalau misalkan orang udah suka ya, akan berusaha tutupin walaupun punya 1000 keburukan. Nah ya nggak penting kan kalau misalkan kita buktiin apa-apa sama siapa-siapa, nggak penting, buang-buang waktu juga ya. Oke, seperti itu teman-teman Capricorn ya, bacaan kamu kali ini ya. Semoga untuk teman-teman Capricorn yang sedang mengalami hal-hal seperti ini ya, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita kecuali diri kita sendiri. Gak ada seorang pun yang akan membuat kita jatuh dan terluka kalau kita gak mengizinkan. Oke? Tetap semangat buat kamu yang mengalami. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.